Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriela Inkasan Sangkuku dengan NIM A251211064 dari kelas C, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sikap manusia menghadapi globalisasi dan pengaruh globalisasi terhadap pendidikan. Seiring berkembangnya teknologi informasi dan ilmu pengetahuan, globalisasi menjadi fenomena yang tidak bisa kita hindari lagi. Melansir dari buku Isu Global di Dunia Islam karya A. Jenghis, Amin Rais berpendapat bahwa globalisasi pada pokoknya proses interkoneksi yang terus meningkat di antara berbagai masyarakat, sehingga kejadian-kejadian yang berlangsung di sebuah negara bisa mempengaruhi negara dan masyarakat lain. Fenomena ini memberikan dampak positif dan negatif kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasalnya, tak bisa dipungkiri, fenomena globalisasi menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Di sini ada dampak positif dan negatif dari globalisasi. Sebelum memahami sikap yang bijaksana dalam menghadapi globalisasi, alangkah baiknya kita mengetahui dampak positif maupun dampak negatif dari globalisasi. Mengutip dari jurnal Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Daerah di Kebudayaan Indonesia yang disusun oleh Doni Ermawan TMDS, dampak positif dari globalisasi budaya tersebut diantaranya adalah yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam beraktivitas. Yang ketiga, mendorong untuk berpikir lebih maju dan tingkat kehidupan yang lebih baik. Adapun dampak negatif dari globalisasi budaya yaitu yang pertama, berkembangnya sifat individualis karena masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain. Yang kedua, meningkatnya sifat materialistis karena masyarakat memandang segalanya dari segi materi. Yang ketiga, meningkatnya sifat konsumerisme, yaitu proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan. Selanjutnya, sikap dalam menghadapi globalisasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, globalisasi dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan kita. Untuk itu, kita perlu menyikapi dan menghadapi globalisasi dengan bijaksana. Berikut ini beberapa contoh sikap dalam menghadapi globalisasi. Yang pertama, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara ini. Pancasila juga mengandung nilai-nilai keluruhan bangsa Indonesia. Untuk menghindari lunturnya nilai-nilai ini akibat globalisasi, kita harus memahami serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Yang kedua, mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri merupakan salah satu contoh sikap dalam menghadapi globalisasi. Sikap ini memberikan sejumlah dampak positif. Menggunakan serta mendukung produk dalam negeri akan mendukung ekonomi Indonesia, misalnya dalam meningkatkan pendapatan devisa serta menambah keuntungan pelaku usaha seperti pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan lainnya. Yang ketiga, menyaring informasi dan budaya yang masuk. Globalisasi memungkinkan kita untuk mengakses informasi mengenai hal baru, nilai baru, paham-paham baru, serta budaya baru. Yang keempat, melestarikan kebudayaan dan tradisi. Salah satu contoh sikap dalam menghadapi globalisasi lainnya adalah melestarikan kebudayaan serta tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh generasi sebelumnya. Yang kelima, menumpuk nilai nasionalisme dalam diri. Mencintai negara serta kebudayaannya merupakan salah satu ciri nasionalisme. Dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dalam diri kita, nilai tersebut akan menjadi pedoman untuk kita dalam bersikap bijak dalam menghadapi globalisasi. Iya baik, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.